Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 8 semuanya? Baik tentunya ya. Untuk kesempatan hari ini kita mau bertemu dengan KBM daring, yaitu mata pelajaran PPKN mulai dari bab 1, yaitu yang berjudul memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi kali ini dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah siswa menerima materi pelajaran, diharapkan agar siswa mampu menjelaskan pengertian Pancasila dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 2. Agar siswa mampu untuk menyebutkan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu tujuan pembelajaran pagi hari ini. Makanya anak-anak perlu memperhatikan apabila nanti Bu Min menjelaskan materi bab 1 ini. Sudah siap anak-anak? LKS-nya dibuka untuk halaman 5. Sub A, coba diperhatikan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti Pancasila dapat dibagi menjadi 2, yaitu secara etimologis, yang kedua adalah secara terminologis. Arti Pancasila secara etimologis bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya alas atau dasar. Jadi kalau digabung bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar atau aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sedangkan untuk Pancasila itu secara resmi disahkan oleh negara Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Diakui sebagai dasar negara Indonesia. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu secara terminologis, yang mana Pancasila dipergunakan oleh Insinyur Soekarno yang ditetuskan di dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI atau oleh Jepang terkenal dengan nama Dokuritsu Sunbi Kosakae pada tanggal 1 Juni 45. Sekalian tanggal 1 Juni 45 itu merupakan hari lahirnya Pancasila. Maka secara terminologi ditegaskan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang merupakan identitas negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Jadi itu merupakan ciri khusus bangsa Indonesia. Adapun secara umum, fungsi dan peran Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000, yaitu sumber tentang sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundangan, yang dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Indonesia. Maka dari itu, Pancasila dipergunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan ketatanegaraan dalam segala bidang, terutama adalah IPOLEK Sosbud Hankam. Adapun kepanjangan dari IPOLEK Sosbud Hankam itu adalah ideologi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Selain itu, perlu juga kalian ketahui bahwa fungsi dan peranan Pancasila sebelum selain dasar negara Indonesia, 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4.
4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, jadi itu tolong diperhatikan, itu semua adalah peran Pancasila di negara Indonesia, sehingga perlu kalian ketahui bahwa Pancasila itu di negara Indonesia sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya Pancasila, maka bangsa Indonesia akan mampu melaksanakan pembangunan sehingga bangsa Indonesia atau negara Indonesia mampu mengalami kemajuan. Itu penjelasan materi dari Bu Min. Apabila nanti ada anak-anak yang kemungkinan kurang jelas, maka bisa membuka LKS, membuka buku, yaitu halaman 5. Silakan untuk dipahami. Sedangkan untuk selanjutnya kalian ada tugas, yaitu untuk mengerjakan aktivitas 1. Ada 2 soal di situ. Buatlah resum tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama. Yang kedua adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? 2. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Ya, apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Sedangkan selanjutnya, kapan para pendiri negara menyepakati Pancasila sebagai dasar negara? Tugasnya ditulis dalam buku tugas khusus PKN. Nanti pada saat tatap muka, tugas itu akan saya periksa satu per satu. Kira-kira anak-anak sudah jelas? Itu tugas dari saya, mohon untuk diindahkan, jangan sampai ada yang menyepelekan. Meski daring tapi kalian harus tetap semangat seperti pelajaran tatap muka seperti biasanya. Saya kira itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.